luar nomor gelang. Perkenalkan, nama saya Fadila Husna Yusri. Bicara tentang qawaid fiqhiyah, pertama sekali mari kita mengetahui tentang apa itu qawaid. Qawaid merupakan bentuk kata jamak dari kata kaidah. Kaidah itu bermakna seperti asas atau dasar. Dapat diketahui juga bahwa kaidah merupakan dasar atau fondasi suatu tempat yang di atasnya terdapat bangunan. Setelah mengetahui apa itu makna dari qawaid, maka kita mengetahui pula makna dari fikih. Fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Bani Ahmad Salbani, kaidah fiqhiyah adalah pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencakup seluruh bagian. Kaidah fiqhiyah disebut juga dengan kaidah syariah yang berfungsi untuk memudahkan para mujtahid mengistimbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syara dan kemaslahatan manusia. Adapun titik tolak pelaksanaan Islam diatur oleh kaidah-kaidah yang bersifat universal yang merupakan stasiun keberangkatan suatu perbuatan. Sebagaimana ada kaidah yang menyatakan bahwa keyakinan tidak terkalahkan oleh keraguan. Maka setiap perbuatan harus dilandasi dengan keyakinan, bukan dilandasi dengan keraguan. Nah, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, maka tentunya kita akan menguasai tentang furu'-furu'nya. Karena itu setiap fuqaha selalu mempunyai kaidah kuliah sebagai hasil cerminan dari hasil ijtihad furu'nya dan mudah dipahami oleh pengikut. Kaidah usuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan usuliyah. Kaidah yang artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Sedangkan usuliyah yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara yang bertitik tolak pada pengambilan dalil dan pengaturan hukum. Secara umum, kaidah usuliyah juga merupakan sejumlah peraturan untuk menggali dalil-dalil syara sehingga didapatkan hukum syara dari dalil-dalil tersebut. Dan di dalamnya tidak berbicara tentang fikih, karena di dalamnya hanya berhubungan dengan masalah kebahasaan saja yang telah disepakati oleh semua ulama mazhab dan dijadikan pijakan ulama tentang hukum. Nah, adapun tujuan dari kaidah usuliyah yaitu membuka jalan agar bisa mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara istinbat serta istidlal Jelaskan mengenai contoh kaidah usuliyah serta dasar-dasar dalam pengamatannya. Yang pertama itu ada al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Contohnya begini, kalau kita sholat, pasti kita bertemu dengan namanya niat. Kalau tidak bertemu dengan yang namanya niat, berarti kita tidak sholat. Sama seperti kalau kita puasa, kemudian kita zakat, kemudian kita naik haji, dan lain sebagainya, kita pasti bertemu dengan namanya niat. Kemudian yang kedua ada al-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus inilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang maaf. Kemudian yang keempat adalah la yaqinu la yusallu bisyakki. Keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan. Contohnya begini, kalau misalnya kita mau melakukan sholat tapi kita masih ragu apakah kita punya wudhu atau tidak, maka kita berwudhu kembali. Akan tetapi kalau kita masih punya wudhu, kita langsung sholat saja, itu sah. Meski pada kenyataannya wudhu kita telah batal. Yang kelima itu ada al-mashqatu tajlibu tasirah. Kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Contohnya begini, kalau kita bepergian jauh, pasti kita ada diperbolehkan untuk. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara kaidah-kaidah usuliyah dengan kaidah-kaidah fiqhiyah. Sebagai yang pertama itu kaidah usul pada hakikatnya adalah kaidah istiliyah yang menjadi wadah wasilah para mujtahid dalam istinbat atau pengambilan hukum syara amaliyah. Nah, sedangkan kaidah fiqhiyah adalah suatu susunan lafaz
yang mengandung makna hukum syariah, syariah al-ghalabiyah, yang mencakup di bawahnya banyak huruf, sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fikih adalah hukum syari. Nah, yang kedua adalah kaidah usul dalam teksnya tidak mengandung syar'i atau rahasia syar'i, tidak pula mengandung hikmah syar'i. Sedangkan kaidah fikih mengandung atau teksnya terkandung kedua hal tersebut. Nah, yang ketiga, kaidah usul, kaidah yang menyeluruh atau kaidah kulliyah dan mencakup seluruh aspek furu' di bawahnya. Sedangkan kaidah fikih yang banyak terdapat istinbatnya karena itu kaidahnya kaidah al-ghalabiyah atau kaidah umum. Nah, yang keempat, perbedaan antara kaidah usul dan kaidah fikih dilihat dari maudhu'nya atau objeknya. Jika kaidah usul maudhu'nya dalil-dalil sama'iyah, maka sedangkan kaidah fikih maudhu'nya perbuatan mukallaf. Nah, yang kelima, kaidah usul jauh lebih sedikit dari kaidah fikih. Yang keenam, kaidah fikih lebih umum dari kaidah usul. Kaidah usul lebih umum dari kaidah fikih. Nah, yang ketujuh, kaidah usuliyah diperoleh secara deduktif, sedangkan kaidah fikih diperoleh secara induktif. Sekian. Penerapan kaidah dalam muamalah. Nah, kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, terutama berkaitan dengan permasalahan muamalah. Nah, diantaranya yang pertama, jika seorang menjual rumahnya kepada orang lain, beberapa waktu kemudian ia mengatakan bahwa rumah tersebut masih dalam status gadai. Dengan perkataannya itu, ia ingin membatalkan jual beli, maka perkataannya tidak diterima. Karena hukum asal dalam akad jual beli adalah sah, kecuali jika bisa mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa rumah tersebut berstatus gadai, maka perkataannya diterima. 3. Nah, dan yang kedua, apabila seorang telah membeli sebuah mobil, selang beberapa hari kemudian ia datang kepada si penjual dan mengatakan ada cacat pada mobil itu. Tujuannya mendapatkan hak liar, maka hukum asal dari dakwaan ini adalah tidak diterima, kecuali jika si pembeli bisa mendatangkan bukti kebenaran dakwaannya tersebut, karena hukum asal dari barang yang sudah dibeli adalah bebas dari aib atau cacat. Nah, dan yang ketiga, dua orang melakukan akad jual beli suatu barang. Selang beberapa waktu kemudian si penjual mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah karena ketika pelaksanaan akadnya dulu belum balik. Sedangkan pembeli mengatakan bahwa jual beli itu sah. Maka dalam kasus ini perkataan si pembeli yang dimenangkan karena asal dalam akad jual beli adalah sah. Sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa akad itu tidak sah. Keempat, seorang menjual sebuah mobil kepada orang lain. 2 hari kemudian ia datang kepada si pembeli seraya mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah karena dilaksanakannya setelah azan sholat Jumat. Sedangkan si pembeli mengatakan bahwa jual beli itu sah karena dilaksanakan di luar waktu itu. Maka perkataan berpihak kepada si pembeli karena hukum asal suatu akad jual beli adalah sah. Maka dalam kasus ini penjual harus mendatangkan bukti bahwa jual beli itu memang dilaksanakan setelah azan sholat Jumat. Jika ia tidak punya bukti, maka kita katakan kepada si pembeli supaya bersumpah bahwa jual beli itu terjadi di luar waktu tersebut dan dihukumi akad sahnya jual beli. Kelima, jika seorang pembeli mengatakan ada bukti, maka kita katakan kepada si pembeli supaya bersumpah bahwa jual beli itu terjadi di luar waktu tersebut dan dihukumi akad sahnya jual beli. Kelima, jika seorang pembeli mengatakan adanya unsur jahalah atau ketidakjelasan atas barang yang ia beli dan mengatakan bahwa ia tidak melihat
barang ketika dilaksanakannya transaksi dengan tujuan untuk membatalkan jual beli tersebut, maka asalnya perkataan tersebut tidak diterima karena hukum asal dalam akad jual beli kan adalah sah. Nah, demikian pula keberadaan si pembeli yang membawa barang tersebut menunjukkan bahwa perkataannya tidak benar. Jika memang benar apa yang ia katakan, tentu ketika akan menerima barang ia menolak menerimanya karena adanya unsur jahal. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.